Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, kita masih diberikan kesempatan pada sore hari ini. Kita boleh datang untuk beribadah teristimewa pada pendalaman Alkitab di bulan Januari tahun 2021. Kita yang perdana untuk melayani Tuhan, dan kita bersama juga akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Karena bagi Dia Allah yang Maha Kuasa, kita akan naikkan pujian bagi Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan sangat baik dalam kehidupan kami. Melalui korban-Mu di atas kayu salib, Engkau telah menebus segala dosa-dosa kami. Dan dengan kebangkitan-Mu kami dapatkan haleluya keselamatan yang daripada-Mu. Demikian juga ketika Engkau berada di dalam surga, Tuhan telah mencurahkan berkat-Mu berupa Roh Kudus-Mu. Itulah yang memberikan kekuatan kehidupan pada kami masing-masing, sehingga hidup kami tetap berpengharapan kepada Engkau Tuhan. Mengawali ibadah pada haleluya tahun 2021 ini, pengajaran haleluya Alkitab yang akan kami dengar Tuhan, yaitu haleluya kebenaran akan firman-Mu. Nyatakan dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa mendapatkan haleluya damai sejahtera yang daripada Engkau. Bersama Yesus yang Immanuel ada dalam kehidupan kami. Itulah Tuhan yang menjadi harapan kami, agar hidup kami ini terpelihara sepanjang tahun yang akan datang. Kami tidak tahu Tuhan yang akan terjadi. Yang kami tahu adalah Engkau adalah Kristus Kepala, Juru Selamat kami, mempelai pria surga. Itulah yang memberikan kemenangan terhadap kami. Apapun yang terjadi Tuhan, pada sore hari ini Tuhan, izinkan kami satukan hati Tuhan, akan memuji dan meninggikan Engkau. Hadirat-Mu ada di tempat ini, mengurapi kami sekalian, baik pemain musik maupun singer leader Tuhan, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan Engkau. Biar segala kepujian hanya Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di tengah perhimpunan ini, apabila masih ada kuasa roh jahat dan setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah pendalaman Alkitab, kami panggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan daripada Engkau kami hancurkan, kami usirkan. Darah Kristus memberikan kemenangan kepada kami sekalian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan awali ibadah sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai pria surga yang mengasihi kami. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Sepanjang tahun 2020 kita tetap digembalakan oleh tangan Gembala Agung. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Di tahun 2021 Tuhan tetap juga akan menggembalakan kita, dan kita akan dituntun kepada air kehidupan. Itulah yang akan menyegarkan kehidupan kita. Kita bersama akan naikkan pujian, Tuhan adalah Gembalaku. Haleluya. Padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang
Haleluya nama Tuhan. Dialah Gembala Agung, dialah mempelai pria surga yang selalu ada di depan kita. Puji nama Tuhan. Kita nantikan kehadirat Tuhan agar kehidupan kita senantiasa mendapatkan urapan dari Roh Kudus. Puji nama Tuhan. Kita akan naikkan pujian datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. 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 Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak memuji Dia. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sayang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, haleluya. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berkuasa di atas pujian. Haleluya. Haleluya. Percaya Tuhan Yesus ada di dalam hati kita? Haleluya. Tentunya Tuhan Yesus ada di setiap hati pribadi orang-orang yang rindu akan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Karena hari-hari yang akan datang tetap bersama Kristus, maka kita akan mendapatkan perlindungan dan Tuhan tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Karena itulah Tuhan adalah penolongku. Puji nama Tuhan, kita akan naikkan pujian Hajar Kami Tuhan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sudah bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan satu di dalam doa untuk kita menyambut kebenaran firman Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan dengan ucapan syukur karena kembali Engkau sudah memberikan kekuatan, kesehatan, kemurahan-Mu bagi kami, sehingga pada kesempatan sore malam hari ini kami boleh kembali Tuhan untuk bisa masuk dalam ibadah PA disertai perjamuan suci yang pertama kali di tahun 2021 ini. Dan biarlah Bapa saat ini menjadi kebutuhan kami Tuhan, yaitu firman-Mu dan korban-Mu Tuhan, untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan kami di awal tahun ini ke depan, supaya kami sungguh sampai menghasilkan Bapa dalam surga kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Untuk itu mari Engkau akan urapi setiap kami dengan kuasa urapan Roh-Mu Tuhan, karena kami menyadari tanpa kuasa urapan Roh-Mu Tuhan kami tidak ada kemampuan untuk menjangkau apa yang Engkau akan sampaikan kepada kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan-Mu. Ampuni kalau masih ada kekurangan, kelemahan yang tidak sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Demikian juga kalau ada kuasa-kuasa yang masih berusaha mengganggu dalam pemberitaan firman-Mu, kembali satu hati mengundang kuasa nama-Mu untuk usir dan perintahkan semua kuasa roh, perintahkan kamu keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus menguasai setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan sambut kebenaran firman-Mu. Biar Engkau ada di tengah-tengah sidang-Mu dimanapun berada Tuhan. Terima kasih, kami akan sambut mendengar firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya ucapkan selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Ini ibadah yang pertama dalam tahun ini, yaitu PA disertai dengan perjamuan suci. Tapi merupakan ibadah yang kedua, yaitu setelah tanggal 3 ibadah raya. Tapi marilah kita tetap bersyukur kepada Tuhan supaya lewat ibadah-ibadah yang ada, mendengar firman Tuhan, maka kita akan bisa bertumbuh. Ya saudara dikasihi Tuhan, kalau kita sudah melewati tahun 2020 dan bersama dengan Dia kita disertai, dipelihara, dilindungi, kami percaya juga bahwa tahun 2021 Tuhan tetap akan menyertai kita. Bahkan kalau kita mau lebih sungguh-sungguh, maka penyertaan Tuhan akan semakin nyata dan semakin kita rasakan dalam kehidupan ini. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melewati tahun 2020, dan kita tahu bagaimana keadaan saat tahun yang lalu, dan itu bahkan semakin nyata di awal tahun ini, di akhir tahun dan awal tahun ini. Tapi kita juga akan semakin kuat di dalam Dia. Nah, kita masih kembali dalam Injil Matius pasal yang ke-27, di mana di dalam pasal ini terkena 7 kali percikan darah di atas tabut perjanjian atau di atas tutup pendamaian. Ya, kita sudah mendengarkan ini, bahwa ini adalah sengsara daging yang dialami oleh Yesus sampai Dia mati di atas kayu salib dan menyelamatkan, menyucikan sampai menyempurnakan sidang jemaat Tuhan. Ya, jadi Yesus sengsara sampai mati bukan untuk kepentingannya pribadinya Yesus sendiri, tapi untuk kepentingan kita semua sesungguhnya. Inilah yang patut kita syukuri. Ya, dan Dia tampil, saudara dikasihi Tuhan, dengan kekuatan yang dari Tuhan, ya, sehingga Dia mampu sampai taat sampai mati di atas kayu salib. Ya, nah,
kita akan mempelajari dalam Injil Matius pasal yang ke-7 ya, ayat 1 sampai 10, di mana ini juga sudah diterangkan dalam ibadah raya yang lalu ya, di mana Yesus diserahkan kepada Pilatus dan kematian Yudas Iskariot ini sudah diterangkan pada waktu bulan yang lalu ya. Nah, saudara dikasihi Tuhan ya, saat ini kita masih pelajari yaitu sengsara Yesus yang pertama, di mana Yesus diserahkan kepada Pilatus dan saat itu Yudas Iskariot juga mati. Nah, saudara dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dalam Injil Matius pasal 27 ayat 1 sampai 5 ya, di sini kita melihat Yesus yang tidak berdosa tapi harus mengalami sengsara karena dijual ya, oleh Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala, kepada tua-tua Yahudi hanya seharga 30 keping perak. Dan selanjutnya Yesus diserahkan pada Pilatus untuk diadili supaya didapat salah untuk dihukum mati. Nah, kita akan membaca Matius 27 ayat 6 sampai 8 terlebih dahulu. Matius 27 ayat 6 sampai ke 8. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu ya, dan berkata, tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Ya, Yudas nyesel ya, sudah menjual Yesus dengan 30 keping perak. Waktu itu mau dikembalikan tapi imam kepala yang mengambil uang perak dan berkata tidak diperbolehkan memasuk uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itulah sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Ini sama dengan Yudas menyesal tetapi sudah terlambat. Sesal kemudian ya tidak ada gunanya, sudah terlambat. Jadi sama dengan Yudas menjual Yesus untuk membeli tanah darah. Ya. Artinya Yudas menolak percikan darah sama dengan Yudas menginjak-injak atau menghina korban Kristus. Ini yang perlu kita waspadai, jangan sampai kita menolak percikan darah. Kalau menolak percikan darah, sengsara daging bersama Yesus, ini sama dengan seperti Yudas menginjak-injak dan menghina korban Kristus. Di akhir zaman banyak kehidupan hamba Tuhan, anak Tuhan yang menginjak-injak darah Yesus sama dengan menghina korban Kristus atau menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya hanya untuk mencari yang enak-enak bagi daging. Mari kita akan melihat supaya kita bisa menyadari dan mengerti bagaimana sih praktek menolak firman, menolak kematian Tuhan atau menolak korban Kristus itu sama dengan menginjak-injak darah Yesus. Padahal kita sangat membutuhkan yaitu kuasa darah Yesus. Ya. Praktek menolak kematian Tuhan atau menginjak-injak darah Yesus yang pertama, ya, yaitu bagaimana prakteknya? Ibrani 10, ya, Ibrani 10 ayat 25 sampai 29. Ibrani 10 25 sampai 29. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa,
sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Jadi praktek menginjak-injak darah Yesus yang pertama, yaitu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ini sama dengan tidak setia, sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Ini praktik menolak kematian Tuhan, sama dengan menginjak-injak darah Yesus, yaitu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Berarti tidak setia dalam ibadah dan pelayanan, sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Ini tidak beda seperti Yudas yang tinggalkan jabatan pelayanan, yang akhirnya diganti oleh Matias. Dan Yudas tidak bisa kembali lagi pada pelayanannya. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai berani meninggalkan ibadah pelayanan. Kalau tinggalkan ibadah pelayanan seperti Yudas, maka akan diganti. Ada penggantinya. Mari para imam-imam semua, ya, yang sudah melayani Tuhan, jangan tinggalkan ibadah pelayanan hanya untuk perkara-perkara dunia. Tidak setia lagi ini. Nanti ada gantinya. Sehingga kita nggak bisa jual mahal. Oh, kalau nggak ada aku kan nggak bisa. Ya. Siapa bilang Tuhan punya stok banyak? Amin. Kalau satu tinggalkan ibadah pelayanan, setia lagi, oh buat Tuhan nggak susah-susah. Ya, Tuhan akan berikan gantinya. Ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Jadi praktek menginjak dari pertama, menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, sama dengan tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Ya. Nanti akan diganti. Ya. Jadi tidak beribadah ini menjadi dosa yang meningkat di akhir zaman ini. Tadi mulai dari apa? Dosa kebiasaan. Tidak menyesal saat tidak beribadah, malah bisa ketawa-ketawa. Ya. Tidak ada menyesal. Ya. Jadi tidak beribadah ini menjadi dosa yang semakin meningkat di akhir zaman. Dari dosa kebiasaan, tidak menyesal saat ibadah, dan dosa sengaja. Artinya memang tidak mau beribadah sekalipun terbuka kesempatan yang luas. Ya. Saat ini memang kita terbatas sekali, tidak bisa beribadah, masih belum bisa beribadah secara offline di gereja, tapi masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa beribadah secara online. Ini masih mendapat kemurahan. Dan justru seperti inilah kita sedang diuji oleh Tuhan. Bagaimana hati kita dalam kita beribadah kepada Tuhan. Setia ya, ataupun juga sungguh-sungguh. Nah, ini saudara dikasih Tuhan. Ya. Sehingga kalau tidak beria menjadi dosa meningkat di akhir zaman. Enggak ibadah ya, enggak nyesel, enggak rasa salah. Memang ogah untuk beria, enggak mau beribadah.
Itu yang pertama. Ya, praktek menginjak darah Yesus. Yang pertama, tidak setia sampai tinggalkan ibadah pelayanan. Ini kita tidak rasakan. Apa ya aku nginjak-injak darah Yesus. Tapi faktanya yang kedua, ya, praktek menginjak darah Yesus yang kedua. Ibrani pasal 6 ayat 4 dan sampai 6. Ibrani pasal 6 ayat 4 sampai 6. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya dan yang pernah mengecap karunia surgawi dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Ini praktek menginjak darah Yesus yang kedua, yaitu murtad. Ya, murtad. Murtad itu artinya meninggalkan ajaran benar, berpaling pada ajaran palsu, sampai ajaran-ajaran setan. 2 Timotius 4, 3 dan 4. 2 Timotius 4, 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran firman Tuhan dan membukanya bagi dongeng. Ya, ini praktek menginjak yang itu murtad. Ya, meninggalkan ajaran yang benar. Ya, memuaskan keinginan telinga. Ya, yang puas hanya telinga aja mendengar, senang ini. Tetapi hatinya enggak puas. Ya, hanya mendengar puas, tapi hatinya tidak puas. Ajaran palsu itu hanya memuaskan telinga, tidak memuaskan hati. Kalau makan sama dengan enggak kenyang gitu. Akibatnya bisa jatuh nanti dalam kepuasan dunia ini. Ya, jadi murtad itu meninggal ajaran yang benar dan hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Kalau meninggal ajaran benar berarti enggak disucikan. Ya, hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Dosa akhir zaman, dosa makan minum dan kawin mengawinkan, ya, dosa kejahatan kenajisan. Jadi kita harus hati-hati. Di sini yang murtad ini justru orang-orang yang sudah mengenal pengajaran, yang sudah mengenal tahu tentang pengetahuan yang benar, mengenal pengajaran yang benar. Seperti Yudas. Yudas itu sudah jelas ya, mengenal pengajaran benar. Dia muridnya Yesus, Yesus gurunya. Mengenal. Ini justru yang murtad. Untuk itu kita harus hati-hati. Di akhir zaman ini, di tahun 2021, jangan ada ya, yang meninggalkan ibadah pelayanan begitu, yang tidak setia, yang juga meninggalkan yaitu pengajaran yang benar untuk berpaling kepada pengajaran yang menyesatkan atau palsu sampai hidup dalam dosa. Ya, padahal kita di awal tahun kita harus bertumbuh ke arah Dia sebagai kepala. Ya. Saudara dikasih Tuhan, praktek menginjak darah Yesus yang ketiga, Matius 27 ayat 5.
Matius 27 ayat 5. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini Yudas. Praktek menginjak tradisi yang ketiga, menggantung diri. Seperti Yudas. Artinya Yudas itu mengembalikan uang itu karena dia mungkin sudah kecewa. Waduh, kenapa aku menjual Yesus? Sampai Yesus harus dihukum mati. Mungkin saat Yesus itu Yudas putus asa sudah. Ya, karena mau mengembalikan uang itu ditolak. Putus asa. Sehingga terpisah dari Tuhan. Ini menggantung diri. Kalau menggantung diri, yang digantung apa? Orang menggantung diri pada umumnya yang diikat digantung apa? Kakinya atau lehernya? Umumnya orang menggantung diri itu lehernya yang digantung. Leher ini bicara tentang hubungan tubuh dengan kepala. Sehingga kalau menggantung diri, lehernya itu sama dengan terpisah dari kepala. Akibatnya kalau terpisah dari kepala, itu akan menjadi kering rohani. Tidak ada gairah lagi dalam perkara rohani sampai tidak bisa menyembah kepada Tuhan. Karena leher itu adalah bicara tentang penyembahan. Ini yang dialami oleh Yudas, menggantung diri. Ya. Mungkin karena kecewa dan sebagainya. Sehingga menggantung diri, terpisah. Oleh karena kecewa dan sebagainya, maka terpisah dari Tuhan. Kalau terpisah dari rohaninya kering. Nah ini saudara dikasih Tuhan. Tidak ada gairah lagi dalam perkara rohani. Sampai nanti gak bisa menyembah kepada Tuhan. Kalau menghina korban Kristus, Ibrani 10 ayat 29 sampai 31. Ibrani 10 29 sampai 31. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah. Yang menginjak korban Yesus. Hukumannya begitu berat yang harus dijatuhkan. Yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Dan yang menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, kata Tuhan. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Jadi kalau menghina korban Kristus, akibatnya jatuh dalam tangan Allah yang hidup, yang siap untuk membinasakan. Ini dikatakan ngeri benar. Artinya hidup dalam kengerian. Ngeri benar ini. Kalau di dalam Kisah Rasul 1 ayat 18, Kisah Rasul 1 ayat 18, Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kalau seperti ini, ada seorang seperti Yudas, ya dikatakan tadi, sudah membeli bidang dari kejahatan, jatuh tertelungkup. Perutnya, isi perutnya tertumpah keluar. Ya. Ini hidup Yudas. Ya. Itu berakhir dengan kengerian. Sampai isi perutnya keluar. Ya. Saudara dikasih Tuhan,
tidak ada hal baik yang tersisa. Sekalipun dulu Yudas itu adalah murid Tuhan. Ini disebabkan karena Yudas menolak korban Kristus. Kalau kita hanya mencari enak-enak bagi daging, kita hanya menyengsarakan Tuhan dan sidang jemaat kalau kita sebagai pelayan atau hamba Tuhan. Ya. Biarlah hari-hari ini ke depan kita menjadi kehidupan yang mau menghargai korban Kristus. Artinya menghargai korban Kristus, mau mengalami kematian bersama Yesus dan mau mengalami percikan darah bersama dengan Yesus. Ini saudara dikasihi Tuhan. Mari kita akan melihat bagaimana praktek menghargai darah Yesus. Bagaimana praktek menghargai darah Yesus. Yang pertama, 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. 1 Petrus 4 ayat 1 dan 2. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badan, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Jadi praktek menghargai korban Kristus yang pertama, yaitu rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa dan hidup menurut kehendak Allah. Artinya hidup di dalam kebenaran. Sehingga kita akan berhenti berbuat dosa. Kalau di dalam waktu 21 ayat yang ke-8 itu ada 8 dosa yang langsung membawa kepada kematian yang kedua oleh nyala api dan belerang. Waktu 21 ayat 8. Waktu 21 ayat 8. Tetapi orang-orang penakut 1, orang-orang yang tidak percaya 2, orang-orang keji 3, orang-orang pembunuh 4, orang-orang sundal 5, tukang-tukang sihir 6, penyembah-penyembah berhala 7, dan semua pendusta. Maka mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi kita harus berhenti berbuat dosa. Mulai dari 8 dosa utama ini. Kalau dilihat tadi yang ke-8, penutupnya adalah dosa dusta. Kalau dosa dusta itu masih ada, berarti 7 dosa di atasnya juga masih ada. Kalau kita bisa bertobat dari 8 dosa, kita bisa hidup dalam kebenaran seperti 8 orang yang masuk dalam bahtera Nuh, berada dalam keadaan yang aman dan tentram. Nah, ini saudara dikasihi Tuhan. Ya, inilah praktek menghargai darah Yesus. Rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Hidup sesuai kehendak Allah. Ya, ini saudara dikasihi Tuhan. Yang kedua, ya, praktek menghargai korban Kristus yang kedua. 2 Timotius 2 Timotius 3 ayat 12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi praktek menghargai korban Kristus yang kedua, rela sengsara daging, bahkan mengalami aniaya, tapi untuk beribadah melayani
Tuhan. Daging nggak enak ini, sengsara daging. Bahkan mengalami aniaya untuk bisa beribadah melayani Tuhan. Ya, daging ini rasanya nggak enak. Hai saudara dikasih Tuhan, ya, praktek menghargai korban Kristus yang ketiga, ya, 1 Petrus 4 12 sampai 14. 1 Petrus 4 12 sampai 14. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Ini praktek menghargai korban Kristus yang ketiga. Rela sengsara daging tanpa dosa. Ya. Ini merupakan sengsara daging yang tertinggi. Gak ada dosa seperti itu, tapi mengalami sengsara. Ini yang disebut percikan darah bersama dengan Yesus. Apa bentuknya percikan darah ini? Ya, bisa menderita karena pengajaran benar. Ya, daging ini ya, menderita untuk ya, bisa menurut kehendak Allah lewat pengajaran benar. Daging ini harus dirobek. Ya, bisa juga tidak salah disalahkan, tapi tidak membalas. Itu yang Tuhan ajarkan. Itu merupakan percikan darah. Enggak salah disalahkan, tapi tidak membalas. Ya. Difitnah, tapi tidak membalas. Ya. Itu percikan darah itu. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu bentuk percikan darah. Dan juga diizinkan menghadapi masalah-masalah yang mustahil. Seperti Sadrah, ya, Meshach, Abednego yang dilempar di dapur api. Atau Daniel yang ditaruh di gua singa. Ini merupakan percikan darah yang kita hadapi ini. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Untuk itu kita belajar. Kalau Tuhan memberikan ya, kepada seizin Tuhan, ya, misalnya ya, dalam kehidupan kita firman Tuhan begitu keras, ya, maka kita menurut kehendak taat dengar itu daging harus dirobek. Ya. Nggak salah disalahkan, ya. Itu tidak gampang. Ya. Seringkali ya, kalau nggak salah disalahkan seringkali justru membalas. Ini semua merupakan percikan darah. Jadi seperti Yesus. Yesus dicari salahnya nggak ada. Benar. Tapi dia harus sengsara sampai mati di atas kayu salib. Kita mengalami sengsara tanpa dosa supaya kita bisa mengalami apa? Sinar kemuliaan. Kemuliaan bersama Tuhan. Ada Shekhinah glory. Itulah percikan darah. Ya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Dalam pengalaman kematian, kita juga harus menjaga sikap kita. Ya. Kalau diizinkan Tuhan mengalami pengalaman kematian, kita harus jaga. Jangan kita bersungut-sungut dan lain sebagainya. Ya. Mari kita belajar ya, sikap dalam pengalaman kematian. Bagaimana kita menyikapi ya,
di waktu kita mengalami pengalaman kematian ini. Yohanes 20. Injil Yohanes 20 ayat 10 dan 12. Ya. Yohanes 20 10 sampai 12. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah, tetapi Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaknya olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Jadi sikap pertama, setia sampai bisa menikmati pengalaman kematian bersama Yesus. Dua murid dalam ayat 10 tadi, dua murid. Ayat 10 tadi. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Dua murid di ayat 10 cepat-cepat pulang. Sehingga tidak bisa melihat malaikat. Hanya melihat kubur kosong tetapi karena Maria setia, dia bisa melihat malaikat tadi. Ya, dikatakan Maria berdiri dekat kubur dan menangis. Ya. Kedua muridnya pulang ke rumah, nggak bisa melihat tadi malaikat. Tapi Maria di sini setia. Dia bisa melihat malaikat tadi. Artinya, buat kita sekarang, jangan kita mau cepat-cepat keluar dari pengalaman kematian. Kalau Tuhan izinkan kita masuk dalam pengalaman kematian, jangan kita mau cepat-cepat keluar dari pengalaman kematian. Sebab kalau mau cepat-cepat keluar dari pengalaman kematian, seperti dua orang murid itu tinggalkan tempat Yesus, Maria tetap di situ. Kalau cepat-cepat keluar dari pengalaman kematiannya diizinkan oleh Tuhan, akibatnya nanti akan mencari jalan sendiri di luar firman, di luar kebenaran firman, yang akhirnya berbuat dosa, yang akhirnya menghalalkan segala cara dan sebagainya. Kalau mau cepat-cepat keluar dari pengalaman kematian yang Tuhan izinkan. Ini untuk pelajaran buat kita. Ya. Orang yang mau cepat keluar dari pengalaman kematian, cari jalan alternatif. Pasti itu. Yang akhirnya berbuat dosa. Apapun caranya dihalalkan. Dan yang kedua, akibat kedua, jangan korbankan firman untuk sesuatu di dunia ini. Sebab akan lari pada kuburan kosong, bahkan tanah darah, seperti Yudas Iskariot. Itu. Jadi jangan cepat-cepat keluar dari pengalaman, tapi tunggu waktunya Tuhan. Nah, kau juga kalau mau cepat-cepat keluar dari pengalaman kematian, kecewa, putus asa, yang akhirnya nanti tinggalkan Tuhan. Yang akhirnya ngomongnya kau gak gereja-gerejaan. Ini saudara dikasih Tuhan. Jadi kita harus ingat bahwa pengalaman kematian, Yesus mengalami pengalaman kematian berapa hari? 3 hari. Jadi kita harus ingat bahwa pengalaman kematian itu hanya 3 hari. Artinya kita harus menurut waktunya Tuhan. Setelah itu pasti akan bangkit untuk selama-lamanya. Seperti Yesus. Dia mati 3 hari. Dia bangkit hidup untuk kekal selama-lamanya. Jadi, saudara dikasih Tuhan, biarlah kita setia. Kalau diizinkan mengalami pengalaman kematian, nikmati pengalaman kematian. Artinya, enggak ngomel, enggak bersungut-sungut, dan tidak mencari jalan keluar sendiri.
atau mencari jalan alternatif. Jangan sampai itu, ya. Ikuti apa yang menjadi tuntunan Tuhan. Kalau sudah setia dan bisa menerima atau istilah menikmati pengalaman kematian, nanti kita seperti Maria akan bisa melihat malaikat. Itulah roh kemuliaan. Itulah roh kemuliaan. Jadi kalau ada izin masuk pengalaman kematian, ya, jangan cepat-cepat mau keluar. Semua ada waktunya, waktunya Tuhan. Ya, Tuhan akan menyelesaikan itu. Ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, nanti kita akan melihat tadi malaikat, itulah roh kemuliaan. Kalau dalam 1 Petrus 4 ayat 14, ya, 1 Petrus 4:14, berbahagialah kamu jika kamu dinistakan karena nama Kristus. Ini pengalaman kematian. Sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah ada padamu. Jadi kalau ada roh kemuliaan, kita pasti akan berbahagia. Sekalipun kita ada dalam penderitaan, tapi Roh Kudus memberikan jalan keluar dari segala masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Ya, jadi saudara dikasih Tuhan, ya, inilah sikap pertama, ya, dalam pengalaman kematian, yaitu kita tetap setia. Ya, jangan keluar, jangan cari jalan alternatif untuk supaya cepat-cepat pengalaman kematian itu keluar. Yang kedua, sikap kedua, ya, Yohanes 20 11 dan 13. Ya. Yohanes 20 11 dan 13. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sikap yang kedua ini menangis. Tapi tangisan kita harus tangisan yang benar. Tangisan yang benar. Bukan sembarang tangisan. Tangisan yang benar itu tadi ayat yang ke-30. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan. Ini sepertinya Maria tidak mau terpisah dari Tuhan. Enggak mau terpisah dari Tuhan artinya mau tetap setia dalam ibadah dan pelayanan. Ya. Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Ini tangisan yang benar. Pernahkah kita menangis saat kita tidak bisa beribadah, saat kita tidak bisa mendengarkan firman Tuhan? Kalau ada masalah besar gini mungkin nangis. Tapi pernahkah kita menangis saat kita tidak bisa beribadah? Tidak bisa mendengarkan firman Tuhan? Pernahkah kita? Mungkin ya sekarang secara online terganggu oleh sinyal dan sebagainya. Pernahkah kita berkumpul? Aduh Tuhan, nggak bisa terganggu, nggak bisa dengar firman dan sebagainya. Pernahkah kita menangis dan bergumul untuk ini? Ini tangisan yang benar. Saudara dikasih Tuhan, ya. Pernahkah saudara menangis kalau ada ibadah, baik ini ibadah offline atau online sekarang ini, tidak ada pembukaan firman? Pernahkah kita
menangis. Ada pembukaan firman Tuhan, yang lain bisa terima pembukaan firman, tapi aku kok tidak mengerti ya. Pernahkah kita menangis? Apa kalau udah ngerti? Bapak Nus gak ngerti ya. Pernahkah kita menangis? Di saat kita tidak bisa mengerti firman Tuhan. Ini tangisan yang benar. Karena tidak ada pembukaan firman Tuhan. Di dalam Wahyu 5 ayat 4 dan 5. Ya. Wahyu 5 ayat 4 dan 5. Maka menangislah aku dengan amat sedihnya, Rasul Yohanes, karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu atau melihat sebelah dalamnya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini tangisan yang ada. Karena tidak ada pembukaan firman. Berdoa bergumul supaya ada pembukaan firman. Ada pembukaan firman tapi nggak bisa mengerti. Apakah kita menangis bergumul atau kita biasa Bapak No gak ngerti. Ini saudara dikasih Tuhan. Di dalam Yohanes 20 ayat 16-17. Yohanes 20 16-17. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu kepada Allahku dan Allahmu. Jadi saat firman yang dibukakan rahasia mengena pada kita atau menunjuk dosa, menunjuk keadaan kita, saat itu Tuhan mengenal kita sedalam-dalamnya dan bahkan memanggil kita seperti Tuhan memanggil Maria tadi. Sehingga kita juga bisa mengenal Tuhan sampai sedalam-dalamnya. Tadi Maria memanggil nama Tuhan, guru. Ya. Artinya buat kita pembukaan firman yang bisa kita terima itu akan meningkatkan hubungan kita dengan Tuhan. Dia adalah firman. Semakin kita mengerti, semakin kita meningkat hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan seperti tadi, hubungan guru dengan murid. Kita mengerti firman pengajaran seperti hubungan guru dan murid. Ya, ada pengajaran. Kita akan bisa mengerti firman pengajaran. Dan tadi ayat 17, pergilah kepada saudara-saudaraku. Berarti hubungan saudara. Ini praktik firman. Firman itu dipraktikkan. Dan ayat 17 juga, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu kepada Allahku dan Allahmu. Hubungan tubuh dengan kepala. Jadi ini ada peningkatan, saudara dikasih Tuhan. Hubungan guru dengan murid. Kita semakin ngerti firman pengajaran. Ya. Hubungan saudara. Tadi diperintahkan pergi ke saudara. Berarti sama praktek firman. Ya. Dan hubungan tubuh dengan kepala. Jadi hubungan ini meningkat. Hubungan tubuh dengan kepala sama dengan menempatkan Yesus sebagai kepala. Itu hubungan lewat penyembahan. Saudara dikasih Tuhan.
Kalau kita menempatkan Yesus sebagai kepala, kita percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Karena Dia kepala atas kita, tubuhnya. 2 Korintus 1, 2 Korintus 1, 8 dan 9. 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang mati. Ini sama dengan kita mengalami sengsara, supaya kita bisa percaya dan mempercayakan diri sepenuh kepada Tuhan. Sama dengan kita berada dalam tangan kasih Tuhan. Ini saudara dikasihi Tuhan. Ya. Dalam pengalaman kematian, ingat, kalau Tuhan izinkan dalam pengalaman kematian, jangan berharap kepada siapa-siapa. Tadi jangan cari jalan alternatif. Tapi hanya berharap kepada Tuhan. Mengulurkan tangan kepada Tuhan, mempercayakan diri, taat dengar-dengaran. Tuhan akan mengulurkan tangan kepada kita. Ini saudara dikasihi Tuhan. Di saat-saat ini, tahun 2020 kita mengalami banyak hal sengsara. Oleh karena pandemi COVID-19 berdampak kepada semua. Tapi justru kita sedang diberi kesempatan ya, untuk belajar. Mau minta tolong siapa? Menghadapi COVID-19. Ada vaksin sekarang. Tapi bagaimana kelanjutannya? Sekarang justru, penularan itu semakin merajalela. Mau berharap sama siapa? Jangan berharap pada siapa. Hanya kepada Dia, amin, yang mampu dan punya kuasa. Saudara dikasihi Tuhan. Ya. Hanya berharap pada Tuhan. Ulurkan tangan kepada Tuhan. Tuhan akan tolong ulurkan tangan kepada kita. Buktinya kalau kita mengulurkan tangan kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangan kepada kita, buktinya kita akan diam dan tenang. Diam dan tenang. Jangan melawan kehendaknya Tuhan. Semua ini diizinkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan yang punya kuasa. Tuhan yang mampu melindungi kita. Tuhan yang mampu untuk menolong kita. Yang memelihara kita. Banyak kehidupan sidang jemaat. Juga hamba Tuhan yang menyatakan, pemeliharaan Tuhan begitu luar biasa. Bisa dirasakan. Jangan cari jalan alternatif. Ya, saudara dikasihi Tuhan. Kalau kita diam dan tenang, hasilnya apa? Tadi buktinya adalah ya kalau kita mempercayakan diri kepada Tuhan, tenang. Ya. Buktinya kita diam dan tenang, hasilnya yang pertama, ada kuasa untuk menedukkan angin dan gelombang saat Yesus di atas perahu yang sedang ditimbus angin dan gelombang. Diam, tenang. Ya. Itu hasil kalau kita bisa mengulurkan tangan kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangan kepada kita. Buktinya kita diam dan tenang. Sehingga ada kuasa menedukkan angin gelombang ini. Artinya menyelesaikan segala masalah kita.
yang sedang kita hadapi saat ini, bahkan akan tetap memberikan masa depan yang indah kepada kita. Dan hasil yang kedua, tangan kasih Tuhan mengandung pengangkatan. Kalau saudara mengingat kisahnya Nabi Yunus, 3 hari 3 malam ada dalam perut ikan. 3 hari, kenapa? 3 hari 3 malam. Ini menunjuk kepada pengalaman kematian. Jadi asal ada pengalaman kematian tadi 3 hari, Tuhan pasti akan mengangkat kita. Yunus pasal 2 ayat 1, 2 dan 6 dan 7. Yunus pasal 2. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu, katanya, dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Ayat 6 dan 7. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, sampailah doaku kepada Tuhan ke dalam bait-Mu yang kudus. Jadi Tuhan mampu mengangkat kita dari ketenggelaman ini, dari letih lesu, dari beban berat, bahkan dari kegagalan, dijadikan berhasil. Ya, ini saudara dikasih Tuhan. Kalau kita dalam pengalaman pengertian hanya berharap kepada Tuhan, sehingga kita bisa diam dan tenang. Hasilnya tadi, semua masalah diselesaikan. Ada angin badai gelombang, selesai. Ada kuasa pengangkatan. Saudara dikasih Tuhan. Jadi Tuhan mampu mengangkat kita dari ketenggelaman dosa, dari ketenggelaman masalah-masalah yang ada, letih lesu dan beban berat, akan diangkat dari kegagalan menjadi berhasil. Tuhan mengangkat. Apapun keadaan kita saat ini, siapa yang bisa? Saudara dikasih masih seperti dulu berbangga karena aku, sehingga pekerjaan semuanya bisa sukses. Enggak ada. Sekarang mau ngomong apa? Aku yang bisa. Semua menurun. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kemudian hasilnya, yang ketiga, pelayan siap. Yohanes 2 ayat 119, ayat 19 dan 21. Yohanes 2 19 dan 21. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan mendirikan kembali. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Jadi Tuhan katakan untuk merombak bait Allah, dan dalam 3 hari itulah pengalaman kematian akan dibangun kembali. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mari angka 3 angka kematian, pengalaman kematian yang harus kita lewati bersama Tuhan. Pasti nanti Tuhan akan menolong kita, mengangkat kita ini, sehingga kita akan mengalami kuasa pembaharuan sampai kita bisa menyambut kedatangan Tuhan di awan-awan yang permai. Asalkan ada pengalaman kematian 3 hari, Tuhan pasti akan bisa membaharui kita sampai kita bisa menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali kedua di dalam kemuliaan.
Jadi mari saudara dikasihi Tuhan, hari-hari ini ke depan jangan kita menginjak-injak darah Yesus oleh karena tidak setia, ya, oleh karena murtad, meninggalkan ajaran benar, dan tetap hidup dalam dosa sampai puncaknya dosa. Ya, dan saudara, untuk itu lebih baik kita bisa menghargai darah Yesus. Artinya kita mau rela sengsara daging untuk berhenti berbuat dosa. Sengsara daging, ya, untuk bisa beribadah melayani Tuhan, dan sampai sengsara daging, ya, tanpa ada dosa. Ya, sehingga kita bisa melewati pengalaman kematian. Sikap yang benar adalah kita setia, ya, dan kita menangis, ya, kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Jangan sampai kita terpisah dari Tuhan, ya, jangan sampai kita tidak bisa menerima pembukaan firman Tuhan. Ya, biarlah kita menyerahkan kehidupan kita ke depan, mempercayakan kehidupan ke depan, sekalipun dengan situasi apapun itu kita diam dan tenang. Karena diam dan tenang itu ada kuasa untuk menentukan segala masalah yang sedang terjadi. Tidak bersungguh-sungguh, tapi diam dan tenang, dan kita akan diangkat dari kegagalan, ya, menjadi berhasil, sehingga kita mengalami kuasa pembaruan dari Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh saat Dia datang kali kedua, kita akan bisa siap menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tuhan memberkati kita. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita pergi bersama-sama, dan kita siapkan, yaitu tubuh dan darah Tuhan untuk masuk dalam perjamuan suci nanti. Kita akan pujikan bukan dengan barang fana, Kau membayar dosa. Dari atas kembali kita pujikan. Haleluya. Haleluya. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal,
dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi kita bukan dari atas, kita berdiri sungguh-sungguh. Dan kita bukan dengan barang fana, bukan dengan barang fana. Kau membayar dosaku. Haleluya Yesus. Hargailah korban Kristus, hargai darah Yesus. Ada yang mampu untuk menebus dosa dan celah. Haleluya. Bukan emas perak. Ya Yesus. Kau menebus ya, hanya dengan darahmu yang mahal Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Telah mati dan tinggalkan cara hidup yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Menyembuhkan ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara tinggalkan mematikan segala perkara yang lama. semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan.
kami masih mendapat kemurahan untuk dapat menerima tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan suci ini Tuhan. Dan biarlah Bapa dalam surga, kami boleh hari-hari ke depan semakin menghargai akan korban-Mu Tuhan, menghargai akan darah-Mu yang sangat berkuasa Tuhan. Namun seringkali kami lengah Tuhan. Untuk itu ampuni kekurangan kelemahan kami Tuhan, yang seringkali tidak menyadari Tuhan bahwa kami sedang menginjak-injak darah-Mu Tuhan, darah yang mahal ini. Seringkali kami masih kurang setia Tuhan dalam ibadah pelayanan Tuhan. Ampuni Bapa. Tetapi saat ini ke depan Tuhan, Kau tolong kami supaya kami boleh setia Tuhan dalam ibadah pelayanan sekalipun masih secara online Tuhan. Apalagi jangan sampai kami meninggalkan pengajaran yang benar Tuhan, beralih kepada yang palsu atau menyesat. Ampuni kami Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang selalu akan memperhatikan kami lewat firman-Mu. Biarlah di hari-hari ini Engkau akan semakin bukakan firman-Mu bagi kami. Dan biarlah Engkau juga menolong kami supaya kami mengerti Tuhan akan firman-Mu yang Kau bukakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kalau Engkau izinkan pengalaman kematian sesuai waktu-Mu Tuhan, di mana Engkau juga mati, 3 hari Kau bangkit pada hari ketiga, dan dalam kemuliaan Engkau juga tolong kami Tuhan, untuk kami semakin menghargai akan korban-Mu, akan darah-Mu, sehingga apapun yang Kau izinkan terjadi dalam percikan darah ini, kami boleh rela Tuhan masuk dalam kesengsara daging ini Tuhan. Tapi kami tahu bersama dengan Engkau di saat menghadapi masalah-masalah di akhir zaman ini yang sedang merambat di seluruh akibat dari pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami tetap menghadapi semua ini bersama dengan Engkau Tuhan, sehingga kami boleh diam dan tenang, sehingga semua gelombang angin apapun yang menerpa akan berpaling surga, mendapat uluran tangan daripada Engkau Tuhan, sampai pun Engkau akan mengangkat kami semua dari segala ketenggelapan, dari segala sengsara daging ini Tuhan. Tapi kami tahu Engkau akan menolong kami sampai saatnya kami boleh mengalami pembaruan dalam hidup ini, sehingga kami boleh siap Tuhan untuk menyambut kedatangan-Mu kali kedua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sekali lagi ampuni segala kekurangan kami, supaya kami boleh layak menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Manapun sidang jemaat-Mu berada Tuhan, mereka boleh siap untuk menerima tubuh dan darah-Mu, tapi bukan sekedar sebagai satu seremonial, tapi sungguh-sungguh Tuhan, kami boleh merasakan yaitu tubuh dan darah-Mu yang mahal itu boleh kami terima di dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah yang kami butuhkan di hari ke depan, sehingga kami ke depan ini semakin Bapa dalam surga, Bapa, untuk dapat hidup bersama dengan Engkau dalam kemuliaan saatnya nanti Tuhan, sehingga Engkau akan tolong kami supaya kami semakin bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Biarlah pada sore malam hari ini tubuh dan darah-Mu akan menyatu dengan firman-Mu Tuhan, sehingga firman-Mu juga mendarah daging dalam hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi layakkan kami Tuhan untuk terima tubuh dan darah-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau bubuhkan berkat di atas roti dan anggur yang adalah benar-benar tubuh dan darah-Mu yang sebentar akan kami terima Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Haleluya. Amin. Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, saudara sudah mempersiapkan yaitu tubuh dan darah Tuhan. Mari kita saudara tetap bangkit berdiri bersama-sama. Ya. Kita pegang tubuh Tuhan di tangan kanan, tinggikan lebih tinggi di atas kepala kita. Sudah semua siap? Ya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, berarti menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita mengadakan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat darah Yesus, darah yang mahal, yang mampu mengampuni dosa kita, mampu dalamnya ada kuasa untuk menyucikan, bahkan dalamnya ada kuasa untuk menyembuhkan sakit penyakit yang ada dalam tubuh jasmani saudara. Jamah bagian sakit dan imani darah Yesus tetap bekerja. Sekalipun ini bukan obat, tapi ada kuasa di dalam darahnya untuk menyembuhkan sakit apapun juga. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuat ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita layak mengangkat kedua tangan kita ke atas. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya minta Bapak Andi untuk berdoa mengucap syukur. Haleluya. 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 Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kembali hamba-Mu mengucap syukur dan terima kasih. Kemurahan dan kebaikan Tuhan tetap berlaku bagi kehidupan anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Masih ada kesempatan untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu Tuhan. Agar kami menghargai korban-Mu di atas kayu salib Tuhan. Sehingga kami memiliki pengalaman kematian Tuhan. Sehingga kami merasakan lahir baru. Oh haleluya, dengan roh yang baru. Sehingga kami dapat meninggalkan masa lalu atau haleluya adat istiadat yang lalu Tuhan, sehingga kami diperbaharui dengan kebenaran akan firman-Mu. Itulah firman yang menguatkan tubuh kami Tuhan, dan iman percaya kami tetap pada haleluya pengajaran yang benar. Firman-Mu menguatkan kami agar kami tetap tenang dan tetap haleluya berdiri teguh, dan kami tetap tinggal diam, sehingga kami akan mendapatkan pertolongan daripada Tuhan. Walaupun di tahun 2021 kami tidak tahu apa yang akan terjadi di depan Tuhan, namun kami percaya bahwa pertolongan-Mu sungguh luar biasa. Mujizat-Mu pasti berlaku bagi kami, dan berkat-Mu menyertai orang-orang yang percaya. Itulah iman percaya kami, karena firman-Mu ya dan amin, dan firman-Mu betul adanya Tuhan untuk saat ini akan datang maupun yang akan haleluya akan kami alami saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikan kami ketenangan menghadapi suatu masalah, sehingga kami dapat mendapatkan haleluya, haleluya, kemenangan-kemenangan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih.
Berkat-Mu sungguh luar biasa. Terima kasih. Tangan jangkauan-Mu Terima kasih. sungguh luar biasa. Ya. Memberikan pertolongan Ya. kepada tangan kami Tuhan. Telinga-Mu juga tidak kurang tajam Ya. untuk mendengarkan setiap doa anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami percaya Kristus kepala akan selalu menolong kami Amin. Tuhan. Amin. Oh, janji-Mu luar biasa Ya. Tuhan. Saat ini juga kami Tuhan, Ya. kami serahkan kepada hamba-Mu Ya. Tuhan. Oh haleluya Bapak Pendeta Rudi Sanusi tolong Wijaya Tuhan. yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. kekuatan. Tambahi hikmat marifat yang daripada surga. Ya, Sehingga hamba-Mu dikuatkan. Dapat haleluya membuka rahasia firman-Mu. Sehingga kebutuhan akhir zaman ini firman-Mu dapat Engkau jelekkan sebagai mata rohani kami. Sehingga kami tahu akan kebenaran Tuhan. Terima kasih, berikan umur panjang lanjut usia, jauhkan dari sakit penyakit, sembuhkan baik Bapak Rudi maupun keluarga, istri, anak, cucu dan menantunya. Semua Engkau berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat-Mu, sidang jemaat-Mu yang ada dimanapun berada, yang saat ini sedang mendengarkan ibadah live streaming. Berikan kemenangan, berikan kekuatan, berikan berkat-Mu, Ya. berikan mujizat-Mu. Apapun yang menjadi haleluya kebutuhannya, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. Ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, biar firman-Mu tetap tinggal di dalam hati Ya, kami terima kasih. dan dalam mulut kami, sehingga kami merasa bersukacita dan ada pertumbuhan dan ada buah yang manis di hadapan-Mu, sehingga kami dapat memberikan kasih. persembahan yang Terima kudus di kasih. hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Haleluya. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Hingga Engkau ada di tengah-tengah kami saat ibadah PA ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh kehidupan di sidang jemaat-Mu. Engkau yang akan menolong, memberi kekuatan Tuhan, kesehatan, perlindungan, pemeliharaan-Mu. Kami juga berdoa Bapa dalam surga untuk bangsa dan negara kami ini yang banyak masalah yang ada Tuhan, tapi kami hanya dapat berseru kepada Engkau Tuhan sebagai umat ketebusan-Mu Tuhan, pakai gereja-gereja-Mu Tuhan untuk boleh berdampak Tuhan, sehingga Bapa dalam surga bangsa negara ini di mana damai sejahtera akan ada, kemuliaan-Mu juga akan ada Tuhan. Engkau akan tolong para pemimpin-pemimpin yang ada Tuhan, supaya mereka juga mendapat hikmat daripada Engkau dan mereka juga takut akan Engkau Tuhan, sehingga sungguh-sungguh Tuhan kuasa-Mu akan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan bangsa negara ini, damai sejahtera yang kami butuhkan Tuhan. Mungkin masih ada orang kehidupan yang masih Bapa Surga berencana untuk ini dan itu yang tidak sesuai kehendak-Mu. Ampuni mereka Tuhan, karena mereka sesungguhnya tidak tahu apa yang mereka perbuat Tuhan. Tapi ampuni Tuhan, supaya mereka boleh menyadari Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan seluruh sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti dalam ibadah-ibadah yang akan datang ini Tuhan. Nah, beri kekuatan kesehatan kami semua pelayan-pelayan-Mu Tuhan, juga pelayan-Mu pada kesempatan sore malam hari ini. Engkau juga tolong Tuhan, supaya Bapak Surga pelayan ini boleh terus dilanjutkan dalam kekuatan kesehatan daripada Engkau, sehingga tidak ada halangan rintangan apapun untuk dapat melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, juga pelayan-Mu yang lain Engkau juga tolong yang sudah terjadwal, supaya mereka tidak ada halangan rintangan apapun, juga mereka boleh melayani sesuai daripada kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur. Dan biarlah Bapa surga, kami bersyukur Engkau sudah memberkati seluruh sidang jemaat-Mu, sehingga mereka boleh memberikan persembahan syukur Tuhan, juga diakonia Tuhan, supaya mereka juga bisa berbagi berkat bagi yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan, juga mereka sudah menggalikan perpuluhan, membuktikan bahwa mereka sudah diberkati Engkau Tuhan. Dalam keadaan apapun, situasi apapun, kami boleh merasakan tetap berkat-Mu Tuhan bagi kami semua, sidang semua pemeliharaan-Mu nyata. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasih Tuhan, terimalah berkat nikmat anugerah daripada Allah Bapa,
cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mempelai pria surga yang mengasihi, yang percaya bersama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua sampai pada yang akan datang. Haleluya.